Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Destri Mustanto, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Grobogan dari SD Negeri 1 Lebeng Jumo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya, Bapak Saiful Mujib, sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Lebeng Jumo. Assalamualaikum Pak Mujib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Mujib hari ini? Alhamdulillah baik Pak Desri. Alhamdulillah hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Pak. Ya Pak. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di dalam kelas. Sebelumnya nanti kita akan melakukan beberapa percakapan ya Pak. Ya Pak. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi Pak sebagai persiapan awal Bapak Saiful Mujib untuk melakukan pembelajaran yang agar lebih siap lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang maksimal kepada murid-murid Bapak nantinya. Begitu ya Pak Mujib? Ya Pak Desri. Ada beberapa pertanyaan Pak Mujib yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti dalam proses pembelajarannya. Kira-kira seperti apa Pak tujuan pembelajarannya? Gini Pak Desri, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya siapkan, yang di modul ajar itu tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu siswa mampu untuk memahami Asmaul Husna, karena materinya adalah Asmaul Husna beserta artinya juga. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua diharapkan siswa mampu menghafal Asmaul Husna. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah siswa diharapkan mampu untuk membuat kaligrafi dengan tadi materi Asmaul Husna, dengan harapan nanti bisa dihias atau diwarnai dengan sebaik-baiknya oleh siswa. Baik Pak Mujib, jadi ada 3 tujuan pembelajarannya ya Pak ya, tadi saya garis bawahi yang ingin Pak Saiful Mujib capai. Nah bagaimana Pak dengan area pengembangan yang ingin Bapak Saiful Mujib capai di kegiatan pembelajarannya nanti kira-kira? Untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan 2 Pak Desi, yaitu di pengetahuan dan juga pada keterampilan. Yang pertama yaitu pengetahuan, yaitu tadi siswa dapat memahami Asmaul Husna beserta artinya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan, yaitu siswa bisa menghafal Asmaul Husna dan juga bisa membuat kaligrafi dalam bentuk Asmaul Husna. Baik Pak Mujib, jadi area pengembangan yang ingin Bapak Saiful Mujib capai tadi ada 2 nggih Pak nggih? Yaitu di area aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa. Begitu ya Pak ya? Nah, saya ingin mendengar Bapak bagaimana kira-kira rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya Pak Mujib. Iya Pak Desi, untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi siswa dibedakan dalam 3 kelompok, di antaranya yaitu siswa yang berkemampuan visual, kemudian auditori dan juga kinestetik kita bedakan. Kemudian untuk model pembelajaran yang kami gunakan adalah problem based learning atau kita gunakan PBL. Kemudian untuk metode pembelajaran mungkin saya nanti akan menggunakan ada 2 atau mungkin lebih 3 ya, yaitu diskusi dan juga tanya jawab dan juga terakhir penugasan. Baik Pak Mujib, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas tadi menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, dengan Pak Mujib tadi memetakan berdasarkan kesiapan belajarnya maupun gaya belajarnya ya Pak. Dan tadi saya garis bawahi juga
di catatan saya juga Pak Mujib menyampaikan diintegrasikan kepada dalam pembelajaran sosial emosionalnya. Begitu ya Pak? Iya Pak, ya Pak. Nah, dengan model pembelajarannya tadi kalau tidak salah Pak Mujib akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL serta metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Nah, kemudian Pak Mujib, bagaimana dengan media yang akan Bapak pergunakan dalam pembelajarannya nanti? Untuk media pembelajarannya kami beragam lagi, beragam. Mungkin ada ceramah tetap ada, kemudian nanti kita punya media proyektor yang ada di sekolah dan juga laptop, dan kebetulan kemarin juga dapat bantuan produk ada 15, pokoknya kita manfaatkan yang ada di sekolah. Kemudian selain media tadi ada juga media yang saya buat berupa LKPD yang diserahkan kepada siswa dengan LKPD yang beda-beda ya, dari setiap kelompok. Kemudian kalau ada PowerPoint juga, kita persiapan juga. Tentunya apa yang ada di sekolah dan itu bermanfaat untuk pembelajaran kami gunakan semaksimal mungkin. Baik, luar biasa Pak Mujib. Tadi Pak Mujib juga sudah mengutarakan untuk memaksimalkan aset yang dimiliki di sekolah sebagai sumber belajar ya Pak. Yang tadi Pak Mujib sampaikan punya Chromebook dari pemerintah yang dimanfaatkan juga dalam pembelajarannya nanti sebagai sumber belajar atau media pembelajarannya. Luar biasa Pak Mujib. Baik, kira-kira kapan Pak Mujib ini akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa, atau di jam berapa, atau di kelas berapa Pak kira-kira nanti? Insya Allah kalau tidak ada halangan Pak Des ya. Jadwal saya itu di jadwal pembelajaran harian itu kayaknya saya ambil kelas 6. Kelas 6 itu hari Sabtu jam pertama, kedua dan ketiga. Insya Allah nanti juga saya kondisikan siswa untuk berangkat semua, jadi juga biar maksimal gitu. Siap, baik-baik Pak Mujib. Jadi nanti pelaksanaannya di hari Sabtu ya Pak? Sabtu, di ya. Kelas 6 di jam pertama sampai dengan jam ketiga. Pak Mujib, nanti saya akan datang di kelas Bapak, boleh? Oke, monggo Nah, siap. saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat Pak Mujib nanti dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah itu Pak Saiful Mujib, kita adakan kegiatan lagi ya Pak? Iya, monggo. Yaitu kegiatan pasca observasi. Baik, sebelum kita akhiri Pak Mujib, kira-kira apa yang Bapak Saiful Mujib dapatkan dari obrolan atau percakapan kita pada kegiatan ini Pak? Mungkin gambaran dari saya ya, bahwa media yang saya gunakan nanti itu apa, perlu saya siapkan mulai dari sekarang. Saya cek juga apakah bisa atau tidak, dan semoga media-media yang nanti saya gunakan termasuk Chromebook dan laptop atau nanti ada proyektor bisa hidup dengan normal Pak. Baik. Jadi itu yang mungkin harus saya siapkan mulai sekarang. Baik, terima kasih Pak sudah bersedia berbincang-bincang Pak dengan saya di percakapan pra observasi ini. Sampai jumpa Pak di kegiatan observasi di hari Sabtu besok di kelas 6 di jam pertama sampai jam ketiga ya Pak. Ya Pak, siapa Desi. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk hari ini ada yang tidak masuk tuh ya? Semua. Dan hari ini masih semangat untuk belajar? Masih. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Bisa. Tepuk semangat. Hari ini kita berdoa dulu sebelum belajar. Mohon Mas siapa ya?
berdoa dulu. Amin. Siap, sudah mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu, sudah pernah dengar Asmaul Husna itu apa? Yang mau jawab artinya apa Asmaul Husna? Ayo. Apa? Nama-nama baik Allah. Iya, bagus itu. Happy ya. Asmaul Husna artinya nama-nama baik bagi Allah. Jumlahnya berapa? 99. Gimana kita bisa menemukan Asmaul Husna? Di mana? Di dalam Al-Quran. Jadi Asmaul Husna semua di dalam Al-Quran. Jadi dulu hari ini kita belajar Asmaul Husna yang jumlahnya 99, tapi kita ambil nanti beberapa saja. Kalau diambil semua saya nggak selesai. Besok gitu. Kemudian tujuan kalian belajar hari ini satu, yaitu kita belajar Asmaul Husna dengan tujuan satu, kalian bisa mengenal dan mengerti tentang Asmaul Husna, jadi tahu artinya. Yang kedua, kamu juga harapkan anak-anak nanti bisa menghafal Asmaul Husna. Yang ketiga, diharapkan nanti dari kalian bisa membuat kaligrafi, ya. Nanti ada yang kaligrafi dengan apa? Gambar dan diwarnai dalam bentuk Asmaul Husna. Dan yang terakhir, diharapkan nanti kalian bisa mempraktekkan dan mengimplikasikan memeriksakan pokoknya nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Siap untuk pelajaran? Ya. Nah, oke, anak-anak, hari ini kita bahas materinya ya, untuk pelajaran dengan materi Asmaul Husna. Sebelumnya, mari kita lihat video di tulis ini. Nah, silakan dilihat dulu, dicermati, dengarkan. Nah, ini artinya apa? Asmaul Husna, nama-nama ya baik bagi siapa? Allah. Ada berapa ini? Bagus. Nah, ini yang kita pelajari ini Asmaul Husna. Ada Al-Alim, ada apa itu? Al-Khabir, ini Kami, dan seterusnya. Nah, ini artinya Al-Alim apa? Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Semua apapun Allah ketahui. Ini besok yang sudah terjadi atau belum, Allah tahu semuanya, ya, tanpa batas juga. Nah, ini kita harus terus mencari ilmu-ilmu Allah sebagai pelaksanaan sehari-harinya. Ini kita tidak boleh merasa paling pandai, paling pintar, karena Allah yang paling pandai dalam kita. Yang kedua ini Al-Khabir, dengarkan. Al-Khabir. Penuh kecermatan dan kewaspadaan.
Ini yang perlu kita apa? Yaitu harus waspada ya. Waspada setiap apapun. Dimanapun harus waspada. Hasilnya apa? Bisa maksimal dan akan tidak bisa kemudian. Yang ketiga apa ini? Sami maha mendengar. Artinya Allah mendengar apapun yang kita bicarakan, ya. Apapun yang kita lakukan, Allah juga mendengar. Nah ini sehingga kalian kalau belajar Asami berarti harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Jadi kita kalau kita nggak dengar tapi Allah dengar. Yang terakhir, Al-Basir paham? Melihat. Jadi melihat apapun, ya. Nah ini lagunya yang mencerminkan dari Asmaul Husna tadi terakhir adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini profesi ya. Pasti walaupun sehebat-hebatnya kita manusia pasti kita punya kekurangan. Pasti. Ya, nah, tadi kita belajar Asmaul Husna berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 4. Satu apa? Al-Alim. Kemudian apa lagi kedua? Artinya apa? Maha. Waspada. Yang ketiga tadi apa? Al-Qadir maha waspada. Yang ketiga As-Sami maha mendengar. Yang terakhir udah terakhir yuk? Udah terakhir 4 berarti ya. Kita udah baca 4 kata pada hari ini. Ya. Baik anak-anak, tadi sudah melihat videonya ya. Paham? Karena sudah paham dan juga dijelaskan sedikit demi sedikit, seperti yang Pak Muji sampaikan kemarin bahwa kamu sudah memetakan kalian menjadi 3 kelompok, ya. Jadi dengan tugas yang berbeda-beda, nanti ada yang visual, kemudian auditori, kemudian ada yang kinestetik. Jadi semua punya tugas masing-masing dan nanti tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi. Kalau dia tahu, tanya teman sekitarnya. Kalau tidak tahu lagi sekitar, bisa tanya ke Pak Mujib langsung. Paham ya? Nah, ini saya bagi tugasnya. Ini untuk kelompok yang pertama. Tolong ini diwarnai ya, diwarnai, dikasih warna yang bagus, lengkap ya. Kemudian untuk yang kedua, kelompok yang kedua, tolong ini dilihat videonya, video tentang Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99 ya. Kemudian simak dengan baik, nanti setelah itu dipresentasikan ke depan ya. Ini yang ketiga, tolong ini tugas kalian. Yang ketiga adalah kelompok ketiga, tolong dijodohkan, ini dipotong, kemudian ditempelkan ke sini, kertas ini ya, dipotong bersama-sama, didiskusikan. Kalau sudah tahu apa artinya, segera ditempelkan ke sini. Paham? Nah, silakan. Ada guntingnya mana? Nah, dipotong, ada yang potong, ada yang menempelkan. Silakan dikerjakan. Potong dulu mas ya.
Biasanya teman-teman sudah selesai semua? Selesai ya, tugasnya sudah selesai semua. Yang membuat kaligrafi mewarnai sudah selesai. Kemudian tadi kalian menonton video tentang ini menempel beserta artinya. Ya. Kemudian setelah itu saya mohon kepada kelompok kita aja taruh ya kelompok 2 dulu maju. Kemudian tolong tadi asma'na yang sudah didengar dihafalkan di depan. Silakan. Tepuk tangan dulu kelompok 2. Dibawa ke depan, kemudian dibaca, diperlihatkan ke teman-temannya hasilnya atau hasil yang sudah dilakukan tadi. Nah, itu mulai dari TMP ya, TMP dan diperlihat dibaca. Itu Asmaul Husna apa itu? Ayo Mbak, lanjutnya. Iya. Silakan kembali ke tempatnya. Kemudian yang terakhir dari kelompok 3, silakan semua maju ke depan atau dilatih saja. Dilatih saja ya. Dilatih satu orang. Siapa? Mas? Iya, maju. Silakan. Dibaca saja. Dibaca saja hasilnya. Silakan dikasih jalan. Sebelumnya tangan dulu. Juga saja. Allah tidak pernah ada yang mendampingi. Al-Mulk artinya adalah meyakini bahwa Allah akan mematikan semua makhluknya. Al-Hayyu artinya adalah meyakini bahwa Allah yang akan hidup selamanya. Dan Al-Qayyum yang artinya adalah meyakini bahwa Allah tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Ya, betul teman-teman? Betul. Terima kasih untuk Mas Ian dan tepuk tangan untuk kita semua. Yang luar biasa pada hari ini. Baik, karena sekalian, pelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, Pak Puji mau tahu dulu apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Tadi ada jumlahnya berapa? 99. Kemudian ada apa semua itu ada Evi? Tadi kita berapa?
Bisa ya, teman-teman? Sudah bisa? Tadi coba saya tanya dulu, Asami Maha apa? Maha melihat. Al-Basir. Asami Maha mendengar. Alhamdulillah anak pelajaran hari ini sudah selesai. Materi hari ini tentang apa tadi? Jumlahnya berapa? 99. Nah, kita bisa melihat Asmaul Husna di mana? Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Sudah apa ya? Apa semua? Belum. Ya kalau yang berhafal besok dihafalkan di rumah, latihan di rumah biar bisa hafal semua. Kemudian setelah kalian tadi mengetahui semuanya, saya tanya lagi untuk hari ini belajarnya Asmaul Husna tadi berapa ya jumlahnya ya? 4 saja ya? 4 saja. Coba saya tanya Mbak Evi dulu. Mbak Evi, 4 apa soal Evi? Dan besar artinya? Oh, tentang Mbak Evi. Kemudian coba saya tanya lagi untuk semuanya. Tadi 4 apa semua? 1. Artinya apa? Nah, 2. Artinya? 3. Artinya? Yang terakhir? Alhamdulillah ada lama semua, tepuk tangan untuk semua. Sudah, kita anggap dan saya yakin pasti teman-teman atau anak-anak hafal semua, sudah mengerti semua tentang asal yang kita pelajari ini dan juga maknanya dan sekaligus penerapan kita di kehidupan sehari-hari. Untuk itu sebelum diakhiri, oh ya untuk besok minggu depan hari Sabtu kita akan belajar materi baru yaitu tentang nama-nama nabi dan rasul ya. Udah apa semua? Belum ya. Besok sebelum kalau misalkan nanti berapa besok kalau sudah nanti pulang dilihat di YouTube ada lagunya juga mungkin ya. Ada lagunya di YouTube itu ada. Jadi sebelum besok di mana saja sudah ada yang tahu. Dan hari ini mari kita akhiri. Tapi sebelumnya mau silakan Mas Ian untuk memimpin teman-temannya berdoa. Siap berdoa mulai. Doa selesai. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan Pasca Observasi bersama saya Destri Mustanto dari SD Negeri 1 Lebeng Jumuk, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan. Saya masih ditemani oleh Bapak Saiful Mujib selaku guru pendidikan agama Islam yang ada di SD Negeri 1 Lebeng Jumuk, yang kemarin telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan jalannya observasi yang sudah Bapak Saiful Mujib lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Pak Mujib, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Saiful Mujib terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin, Pak? Iya Pak, karena mungkin belum terbiasa ya saya ya, dan juga belum pernah, mungkin karena itu saya merasa rada tegang Pak, deg-deg gitu. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir dari awal sampai akhir alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Pak Mujib sudah berjalan dengan baik, meskipun tadi Bapak Saiful Mujib mengutarakan
mungkin nervous atau tegang ya Pak ya, mungkin biasanya mengajar sendiri tanpa ditunggui, kemudian ditunggui, begitu ya Pak ya. Kira-kira bisa diceritakan kembali Pak Mujib, area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas dan langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Pak Saiful Mujib terapkan kemarin di dalam kelas? Mungkin kalau tahapan saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan dari area pengetahuan dan juga keterampilan Pak Desi. Untuk pengetahuan siswa, siswa diharap mampu mengetahui arti, pemahaman tentang Asmaul Husna. Kemudian untuk keterampilan siswa, diharapkan siswa itu bisa hafal Asmaul Husna dan juga nanti di akhir ada penugasan, yaitu siswa mampu bisa untuk membuat kaligrafi dari Asmaul Husna yang mungkin bawahnya ada artinya dan biar dibingkai Pak, biar bagus nanti. Oh begitu. Luar biasa sekali Pak Mujib. Baik, menurut Pak Saiful Mujib, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sebutkan tadi, baik area pengetahuan maupun keterampilan, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas ataupun belum Pak Mujib kira-kira? Kalau dari respon siswa dan hasilnya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Pak, namun tetap pasti ada kekurangan lah dari dimanapun. Baik Pak Mujib, kekurangan, hambatan maupun masalah yang terjadi itu mungkin juga dihadapi oleh Bapak Ibu guru yang lain ya Pak Mujib. Nah, menurut Bapak Saiful Mujib, kekurangan atau kendala yang terjadi dalam proses yang sudah berlangsung kemarin di dalam kelas seperti apa Pak Mujib? Kalau kekurangan dan juga hambatan yang mungkin sering terjadi di kelas dan juga dialami oleh mungkin kebanyakan guru Pak ya, antara lain yaitu terdapat siswa yang tidak mau terlibat. Mereka kadang asik sendiri ya, membuat kadang bergaduh juga di dalam kelasnya. Jadi dengan demikian keaktifan yang lain juga terganggu. Nah, kira-kira mengapa Pak Saiful Mujib hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka tidak mau? Tadi Pak Mujib menyebutkan tidak mau terlibat dalam diskusi. Misalnya seperti apa Pak? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak Pak ya. Karena banyak, nanti saya lihat mereka akan melakukan pendekatan sesuai dengan minat anak. Misalkan saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, yaitu visual dan auditori, itu yang saya sampaikan sebelumnya, dan juga kinestetik, sehingga anak merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan tersebut. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Pak Mujib, untuk menggunakan gaya belajar mereka, yaitu visual maupun auditori maupun juga kinestetik ya Pak Mujib. Mudah-mudahan apa yang Bapak Saiful Mujib rencanakan akan terrealisasikan dengan baik dan memberikan dampak dalam proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Pak Saiful Mujib, dibandingkan dengan yang kemarin ya Pak. Saya tunggu cerita-cerita atau hal-hal positif lagi dari Pak Saiful Mujib. Nanti apakah bisa terrealisasi atau tidak, kira-kira kapan ini Bapak kita akan melakukan perubahan atau rencana yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin ini Pak Desri ya, karena mungkin juga ada kesibukan nanti. Yang jelas tepatnya belum tahu saya ya. Tapi tetap nanti saya akan melakukan dengan secepatnya. Baik Pak Mujib, terima kasih atas jawabannya. Semoga apa yang direncanakan bisa terrealisasikan dan terwujud ya Pak ya. Amin. Baiklah, serangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dilaksanakan, dari mulai percakapan, pra-observasi, kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.